Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ibu-ibu, suara saya sampai di situ, Bu? Dengar, Bu? Boleh saya minta waktunya 5 menit ya, Bu ya? Boleh, Bu? Bu? Boleh, alhamdulillah. Ini kalau ibu-ibu sudah bilang boleh, saya nggak tanya lagi bapak-bapak ini. Insyaallah pasti ikut di situ. Boleh. Ya, apa ya? Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada imam ya, Bapak Imam pengurus masjid, kemudian bapaknya daripada Bowo tadi sudah menjamu kami. Rame-rame kami tadi makan buka puasa bersama di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rezeki kita semuanya, amin. Ya Rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Perintah tadi adalah berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Apa kira-kira definisi daripada orang tua? Orang tua adalah orang yang umurnya sudah tua, betul? Ya, dari secara bahasa betul-betul saja. Tapi yang dimaksud daripada tadi adalah yaitu orang yang melahirkan kita. Itu maksudnya. Itu definisi orang tua yang dimaksud kita, atau yang dimaksud di dalam ayat tadi, yaitu orang yang melahirkan kita. Siapapun di sini pasti memiliki orang tua. Ada dua perintah ya yang selalu Allah gabungkan. Ada dua perintah yang selalu Allah gabungkan, tidak Allah pisahkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Yang pertama adalah perintah sholat, digabungkan atau disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran itu ada 82 ayat disambungkan dengan perintah berzakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Salah satu contoh ayatnya. Ini selalu Allah gabungkan baik dalam ayat maupun di dalam hadis Nabi SAW. Dirikan sholat, tunaikan zakat, selalu Bapak Ibu. Kata para ulama, kenapa Allah gabungkan, enggak Allah pisahkan sampai di 82 ayat? Kata para ulama, ini salah satu penekanan Allah bahwasanya perintah zakat itu juga sangat penting. Kenapa? Karena perintah sholat adalah hubungan kita kepada Allah. Tadi kan Bapak Ibu, hubungan kita kepada Allah itu sholat. Pernah nggak itu sholat itu ada hubungannya dengan orang samping kiri kanan? Itu kita dengan Allah. Disandingkan oleh Allah perintah untuk hubungan kita kepada sesama. Apa dia? Zakat. Luar biasa agama Islam. Perintah kepada orang kita juga kepada sesama itu harus seimbang, bagus dia. Hablum minallah wa hablum minannas. Allah bisa. Salah satu lagi kata para ulama adalah ditolak orang yang sholat tetapi menentang perintah zakat. Sholat dia tapi kamu berzakat Bapak Ibu, enggak diterima oleh Allah Taala. Sholat enggak diterima. Kemudian perintah yang kedua adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu maksudnya tidak mensyirikkan Allah, menyembahnya kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak pergi ke dukun dan lain sebagainya, dengan perintah berbakti kepada orang tua. Ini dua perintah juga digabung sama Allah. Buktinya mana Pak Ustaz? Lah tadi dibacakan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Masya Allah. Kata Allah, wahai manusia, beribadah kamu hanya kepadaku dan berbuat baik kepada orang tua. Allah gabungkan perintah untuk mentauhidkannya dan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa? Kata para ulama, ini bukti petunjuk bagi kita bahwasanya perintah berbakti kepada kedua orang tua sangat penting. Makanya Allah gabungkan. Pak Ustaz, mungkin itu kebetulan aja Allah
gabungkan kebetulan aja, nggak sengaja. Nggak mungkin Allah menurunkan ayat itu secara nggak sengaja. Buktinya Allah ulangi dalam surat Luqman. Bapak Ibu buka surat Luqman ayat 11, 12, 13 dan selanjutnya. Itu kisah berkenaan dengan anak dengan orang tua. Bapak Ibu bisa baca. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ayat 11 surat Luqman. Kata Allah, wahai manusia, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihati anaknya. Jadi dipanggilnya anaknya, dikumpulkan, dinasihati. Apa kata Luqman? Wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu mensekutukan Allah. Kemudian innasyirka la dzulmun 'adzim, karena dosa syirik itu dosa yang sangat besar, tidak diampuni oleh Allah. Ini kata para ulama dalam tafsirnya mengatakan petunjuk bagi kita mendidik anak. Tahap pertama itu mengenalkannya kepada pencipta dulu. La tusyrik billah, itu yang pertama. Kenalkan dia kepada Allah. Yang kedua apa? Ayat selanjutnya ini Allah gabung lagi. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayya ilayyal masir. Subhanallah. Allah suruh ingat kita sebagai anak, wahai anak-anak, ya kan begitu ibaratnya. Ingatlah, wa wassayna, dan kami telah mewasiatkan. Bapak Ibu, qiraah Ibnu Mas'ud. Ini kita sedikit membahas masalah qiraah. Di qiraah Ibnu Mas'ud yang surat Al-Isra wa qadha rabbuka alla itu dibaca wa wassa rabbuka alla. Sama seperti surat Luqman ayat 11 tadi. Wa wassay ayat 12. Wa wassayna al-insana. Surat Al-Isra kalau kita baca qiraah Imam Asim wa qadha, dibaca di qiraah Imam Ibnu Mas'ud wa wassa, hampir sama hurufnya, Bu. Wa qadha dengan wa wassa itu sama hurufnya. Huruf yang pertama waw, huruf yang kedua qaf, ya kan, wa qadha. Kemudian huruf yang ketiga dha. Coba Ibu hilangkan qafnya, Ibu hilangkan titiknya. Dha-nya Ibu hilangkan titiknya. Pasti jadi wawassa. Wa qaf, qafnya dihapus tengahnya, kemudian so, dha-nya dibuang. Pasti wa qadha menjadi wawassa. Dan dua-dua qiraah ini betul sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pun enggak berjauhan beda. Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada anak-anak. Ingat, kita mengingat. Hamalathu ummuhu, ibunya mengandungnya, wahnan ala wahni, lemah, dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Kenapa begitu, Bu? Orang hamil itu lemah, kemudian bertambah lemah. Kenapa? Karena janin di dalam perut itu satu hari ke hari berikutnya bertambah besar atau bertambah kecil? Bertambah besar. Wahnan ala wahnin, lemah dan bertambah lemah lagi. Wa fisaluhu fi 'amaini, dan disampai anak itu 2 tahun. Ini Masya Allah, ini menyusui anak ini 2 tahun dan bukan hal yang mudah sepele. Kita temanya sepele-sepele aja. Padahal luar biasa kesabarannya. Nah, makanya ditegaskan di dalam hadis ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira siapa ya Rasulullah orang yang paling harus aku berbaik kepadanya? Si sahabat bertanya, kata Rasulullah, ibumu. Ini orang nggak puas. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Dia mencari orang mana lagi? Rasulullah itu menjawab, sama, ummuka, ibumu. Loh, orang ini bingung, kok diulangi? Apakah Rasulullah mengucapkan ibu 3 kali ini tidak sengaja atau sengaja, Pak? Sengaja, Bapak Ibu, karena lisan Rasulullah tidaklah keluar perkataan hadis kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengeluarkan, Allah yang menggerakkan. Maka pasti disengaja dan ada hukumnya di situ, konsekuensinya ada. Kenapa Rasulullah mengulangi sampai 3 kali?
Orang ini nggak puas tanya lagi, kenapa lagi ya Rasulullah, siapa lagi? Ibumu, jawab lagi, 3 kali dijawab. Gak puas juga masih kali lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Kenapa? Kata para ulama, ini para ulama meneliti, diteliti nih hadis, kenapa? Rupanya ada 3 perbuatan yang kita seorang laki-laki mustahil bisa melakukannya. Apa dia? Mengandung. Pak, kira-kira bisa laki-laki mengandung, Pak? Tidak bisa, Bapak Ibu. Kalau ada laki-laki yang perutnya besar, itu bukan mengandung, Bapak Ibu. Itu cuma perutnya aja besar. Kemudian apa lagi? Melahirkan. Tidak ada yang bisa laki-laki melahirkan, belum pernah terjadi. Paling-paling bohongan, ada orang yang kayak laki-laki sebetulnya perempuan, dia melahirkan. Kemudian yang ketiga, menyusui. Ini pun lebih nggak bisa lagi. Maka Rasulullah menyebutkan bapak ibu tadi 3 kali perkara ini tadi. 3 bagian ini kita harus kasih ibu lebih 3 porsi ini. Ibu yang melahirkan kita, bapak nggak bisa. Ibu yang mengandung kita, bapak nggak bisa. Ibu yang menyusui kita, bapak nggak bisa. Kemudian kenapa bapak disebutkan sekali? Nah di sini bagiannya. Rupanya bapaklah yang mendidik, mencari nafkah, memberi baju dan lain sebagainya, itu bapak. Tapi ibu juga bisa. Subhanallah. Ibu bisa menggantikan bapak. Ada nggak kira-kira di sini ibu yang suaminya udah nggak ada? Ada paling ya. Itu bisa pengurusannya. Tapi bapak-bapak yang jadi ibu repotnya bukan main. Nangis anaknya minta susu, gimana bu kira-kira? Paksa ambilkan buat isi susu taruh di sini ya kan, tokohin anak itu. Tapi kalau ibu-ibu bisa cari nafkah, apa masih bisa juga. Banyak ibu-ibu seperti itu. Makanya mencari rezeki, mendidik anak, bapak dan ibu, mereka dua-dua bisa melakukan secara bersama. Tapi jangan salah bapak-bapak yang dalam ini bisa kita tidak mulia. Ada hadis yang lain yang mengatakan suami itu juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah boleh, ini artinya, kalaulah boleh sujud antara manusia kepada manusia yang lain, kata Rasulullah, niscaya akan aku perintahkan istri-istri untuk bersujud kepada suami-suaminya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalaulah boleh antara manusia itu sujud, maka kata Rasulullah, aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suami, karena tanggung jawab seorang suami besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istrinya mau masuk neraka, suaminya tuh panggil. Tuh, tanggung jawabmu. Ini kenapa tuh istrimu baik dosanya? Panggil dicerca tuh, kamu nggak mengajarnya, kamu nggak mendidiknya, kamu membiarkannya begini-begini sehingga jadilah begini. Ini kan istrimu tanggung jawabmu. Betul tanggung jawab kita. Kita yang mau masuk surga tak jadi. Gara-gara mau bertanggung jawabkan Ustaz itu besar juga godaan, besar. Kita mendakwai orang nanti bisa jadi kita istri bertanggung jawab kita. Begitu juga anak begini begitu mau masuk pintu neraka dipanggil dulu mana orang tuanya, bapaknya mana? Ditanya begini begitu, bapaknya bisa jadi masuk. Kau udah mau masuk surga. Bisa seperti itu karena apa? Inilah fungsi bapak, suami tadi tanggung jawabnya sangat urgensi di hadapan Allah, mempertaruhkan nyawanya ibaratnya. Makanya ketika pembagian warisan ini jangan ditentang nih, perintah Allah. Seorang suami dapat 2 bagian daripada istri bapak ibu. Wah ini Islam gak adil. Wah banyak orang liberal yang seperti itu pemikiran. Padahal sebelum Islam datang, wanita itu tidak dapat warisan bapak ibu. Jangan salah sangka. Bahkan ketika ayat surat An-Nisa itu turun memberi warisan kepada wanita, protes para sahabat bapak. Protes besar termasuk Abu Bakar As-Siddiq protes kepada Nabi. Loh, ini di luar kebiasaan kita. Gimana perempuan gak ikut perang dapat warisan dua ya Rasulullah? Dikatakan oleh Rasulullah ini begini begitu baru terima. Islam datang memuliakan orang tua yang tadinya gak dapat harta warisan jadikan dapat. Kita buka rahasia. Ketika lelaki dapat warisan,
Dia ingin melamar. Bayar apa dibayar? Ibu, dia membayar apa dibayar? Pasti dia mengeluarkan bayar mahar dengan harta warisan tadi. Perempuan yang dapat warisan dari ibunya satu bagian, ketika dibayar oleh calon suaminya, dia dapat uang apa keluar uang? Dapat uang dari mahar tadi. Kemudian setelah menikah, lelaki punya tugas dan tanggung jawabnya makanan, rumah, dan pakaian anak istri. Dapat uang, mengeluarkan uang, keluar uang dari warisan tadi umpamanya. Keluar belanja rumah, begitu pendidikan anak, seterusnya. Dan itu memang Allah berikan tanggung jawab kepada suami untuk itu. Sedangkan perempuan, seorang ibu tadi sudah dapat warisan, dia nggak memiliki tanggung jawab untuk membelanjakan hartanya di kebutuhan keluarga. Nggak ada tanggung jawab itu. Nggak ada perintah itu perintah untuk suami. Dia juga nggak ada untuk bayar mahar, nggak ada perintah untuk wanita bayar mahar. Dia juga nggak ada perintah untuk anaknya mencari makan lain, nggak ada perintah itu. Kalaupun ternyata banyak istri yang melakukan seperti itu, itulah bentuk ketaatan dia, bentuk amal soleh dia, sehingga ketika dia mati Allah perintahkan, nih soleh nih ibu-ibu ini soleh semua di sini, Allah pilih, wahai wanita muslimat soleha, pilihlah dari pintu mana kamu mau masuk. Itu konsekuensi daripada istri yang soleh dan begitu kuat kepada suaminya. Disuruh perintah sama Allah, udah pilih mau dari pintu mana masuk surga, silakan. Inilah bentuk. Maka suami yang dapat warisan tadi hartanya habis, belanja mahar dan lain-lain habis. Sedangkan wanita hartanya satu bertambah terus, dan dia nggak ada kewajiban untuk belanja ini belanja itu untuk kebutuhan keluarganya, nggak diwajibkan oleh Allah. Adapun bila membelanjakan itu bentuk amal solehnya. Nah, itulah dia. Jadi berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Baik yang orang tuanya masih ada ataupun yang sudah meninggal, diajarkan sama Allah doanya. Apa doanya tadi? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini harus senantiasa kita doakan. Karena sesuatu yang datang dari Allah yang bentuknya seperti ayat pasti makbul indallah, diterima di Allah. Apalagi doa itu langsung Allah ajarkan dalam Al-Quran, dan hubungan anak dengan orang tua, hubungan orang tua dengan anak. Kata Rasulullah, ada doa yang Allah istijab, Allah kabulkan. Besar sekali peluangnya untuk Allah kabulkan. Yang pertama adalah doa orang tua kepada untuk anaknya. Yang kedua sebaliknya, doa anak kepada orang tua. Apalagi doanya juga sudah Allah ajarkan. Nah, begitulah lebih kurang bentuk daripada perintah berbakti kepada orang tua. Selalu Allah gabungkan antara beribadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, untuk menegaskan kepada kita wajib dan pentingnya, sehingga durhaka kepada orang tua itu dosanya, akibatnya Allah akan balas langsung di dunia maupun di akhirat. Ada orang yang durhaka kepada orang tua akan tampak siksanya di dunia maupun apalagi di akhirat. Seperti itu. Mari kita hindari itu, apalagi di bulan suci Ramadan, kesempatan kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan maksimal. Begini saja, kami mohon maaf apabila berpanjang waktunya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak semuanya, alhamdulillah 35 menit berjalan. Sebagai penutup saya sampaikan bahwa perjuangan kita semuanya sebagai seorang ayahanda dan ibunda sangat besar terhadap anak-anak kita semua. Betul Bu? Tanggung jawab kita di hadapan Allah terhadap anak cucu kita begitu besar dan berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab kita tidak hanya di dunia. Di dunia ketika melahirkan, menyusui, membesarkan, menyekolahkan, menikahkan mereka, sampai-sampai sudah ada anak yang berkeluarga,
sudah berkeluarga, tetap aja orang tuanya menopang kehidupan mereka. Itulah tanggung jawab. Tapi tidak sampai di situ sebagaimana yang disampaikan Ustaz tadi. Tidak hanya sampai di dunia tanggung jawab kita, di hadapan Allah juga kita akan dimintai pertanggungjawab ketika mereka tidak melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, saya sampaikan bahwa salah satu tanggung jawab kita adalah menyekolahkan mereka, memberikan mereka untuk menuntut ilmu yang diperintahkan Allah, tafaqahu fiddin. Kenapa sehingga tafaqahu fiddin? Kenapa sehingga ilmu agama yang memang wajib kita anak dan cucu kita pelajari? Karena ketika mereka sudah memiliki ilmu agama, maka fondasi dalam hidup dan kehidupan mereka, fondasi dalam jiwa mereka sudah kuat untuk menahan, untuk menjalankan, untuk mempertaruhkan kehidupan mereka, hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ketika mereka sudah terbiasa sholat dari kecil, maka insya Allah ketika mereka dimanapun berada, kondisi susah atau senang, mereka tetap mengingat akan Allah, melaksanakan sholat. Ketika mereka sudah terbiasa berdoa kepada Allah, berdoa kepada orang tuanya, untuk orang tua maksud saya, maka dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun, tetap mereka ingat untuk berdoa kepada kedua orang tuanya. Oleh sebab itu ibu bapak semuanya, saya sampaikan bahwa mari kita senantiasa menyekolahkan mereka dimanapun berada, di madrasah-madrasah manapun, di tempat manapun, di pondok santren manapun, di sekolah apapun. Tanggung jawab kita adalah memberikan kesempatan bagi mereka untuk menuntut ilmu sesuai dengan kemampuan kita, walaupun kita tahu bahwa mungkin saja kehidupan kita pas-pasan, perekonomian kita susah. Kalau hari ini kita menyekolahkan sekolah yang berbayar, yang harus bayar bulanannya, yang harus bayar ini, bayar itu. Tapi ketahuilah bahwa ketika kita susah dalam kehidupan sehari-hari, namun anak kita menjadi muncul anak yang soleh, maka insya Allah kesolehan anak tersebut akan mengantarkan kita semuanya ke jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha atau fihi abadan. Amin Allahumma. Jangan takut, makan gak masalah. Walaupun mungkin sabun susah untuk kita beli, asal anak kita bisa menimba ilmu, lebih-lebih ilmu agama. Saya sampaikan bahwa pondok santren dimulai tahun ini, saya perwakilan dari pengurus Yayasan Sufa Hizbullah Syaitan Imron hari ini alhamdulillah sebagai pimpinan pondok menggantikan saya dan yang lain. Kami sampaikan bahwa kami titip pesan ini pada pengurus masjid, masyarakat dusun sentral, dusun 3 sentral ini, jika ada anak yatim piatu, insya Allah kita akan memberikan beasiswa bagi mereka. Tidak ada alasan bahwa seorang janda yang ditinggal suaminya dengan perekonomian yang mungkin saja terbatas, anak dia tidak bisa menikmati pendidikan sama seperti anak-anak yang masih memiliki kedua orang tua yang masih lengkap. Oleh sebab itu hari ini Allah menjadi saksi bahwa saya sampaikan peluang ini, silakan disampaikan di masyarakat. Jika ada anak yatim atau yatim piatu, kita akan berusaha, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki para pengurus, para pengatur, para pengurus yayasan dan pondok bisa memberikan beasiswa kepada anak yatim piatu. Satu. Yang kedua, jika memang tidak mampu sama sekali, silakan hubungi kami berdua. Mudah-mudahan kita bisa membantu, walaupun kalau masih ada orang tua lengkap, tapi mungkin perekonomian menengah ke bawah, kita akan bantu walaupun tidak bisa 100%. Dan hari ini ibu bapak semuanya, sebagaimana yang saya sampaikan di tahun-tahun sebelumnya, karena masjid ini mulai dari masjid yang masih kecil sampai alhamdulillah malam hari ini saya cukup terharu, walaupun kami hanya membantu doa. Alhamdulillah hari ini Ramadan
1442 Hijriah sudah bisa kita nikmati di masjid yang besar dan cantik ini. Mudah-mudahan amal jariah ibu bapak semuanya menjadi amal jariah yang akan mendapatkan pahala walaupun nanti kita akan meninggal dunia. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah merintis pembangunan mulai dari masjid pertama yang lama sampai pada masjid yang baru ini, mudah-mudahan mereka juga tetap mendapatkan aliran pahala. Amin Allahumma amin. Ibu bapak semuanya yang saya muliakan, demikian sekali lagi mohon maaf atas berbagai kekurangan kami. Terima kasih banyak atas amal soleh kebaikan ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.